Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Litbang Pemas Channel bersama saya Azza Abidatin Betalia. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di segmen bincang-bincang kewirausahaan bersama narasumber kita. Mungkin kenalan dulu ya Bapak. Oke, nama saya Wisnu Priambodo ya. Iya. Saya juga di sini jadi dosen di manajemen. Oke. Fakultas Ekonomi. Baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ya. Tahun ini. Oke, berarti Pak Wisnu Priambodo, beliau merupakan dosen manajemen ya, prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan. Iya. Oke, karena ini segmennya bincang-bincang kewirausahaan. Pasti narasumbernya ini ahli berwirausaha, begitu ya? Saya sebenarnya ini bukan wirausahaannya, jualannya ya. Oh, jualannya. Okay. Oke, jualannya. Mungkin kita minta cerita sedikit ya. Sekarang selain jadi dosen, aktivitasnya di mana, Bapak? Saya aktivitas untuk seminggu itu ada di 3 wilayah. Wow. Yang pertama Surabaya, kedua Gresik, ketiga Lamongan. Jadi untuk waktunya di Lamongan pasti akhir-akhir weekend. Kemudian untuk hari Senin sampai dengan Rabu itu saya fokuskan Surabaya. Kemudian sisanya 2 hari ada di Gresik. Bisa diceritakan Pak, setiap kota itu aktivitasnya apa? Menarik ini ya. Ini kalau di 2 kota itu saya punya rekanan. Jadi rekanannya ini saya rekanan bisnis ya. Rekanan bisnis saya kan termasuk supplier untuk alat. Kalau dulu itu peralatan IT kayak komputer, supplier printer, spare partnya. Sama kayak tinta, pita dan yang lain-lain itu. Kebanyakan sih impor gitu, impor semua. Kayak hard disk semua kan impor. Ya gitu. Berarti di Surabaya, di Gresik ini gitu ya? Iya. Supply barang semua ya? Supply barang semua. Itu supply-nya ke apa Pak? Ke toko atau ke sekolah atau ke apa itu? Saya pasti ke customer. Saya ke customer customer company. Dari company customernya. Jadi saya tidak ngambil untuk customer yang personal, saya ngambil customer yang company saja. Berarti dalam jumlah yang besar Pak ya? Kuantitinya sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi. Pandemi. Berarti pandemi ini memang bawa dampak memang hampir semua sektor. Semua sektor. Walaupun yang saya masukin itu sebenarnya kebanyakan dari rumah sakit. Awalnya mulai bulan Februari sampai dengan Mei itu tidak ada masalah. Ketika turun bulan Mei sampai dengan saat ini itu omsetnya turun semua. Sebenarnya kalau dari bulan Februari, Maret, April itu masih agak stabil. Kemudian perlahan turun sampai kemarin agak drop banget. Bulan apa itu Pak yang drop sekali itu? Drop banget itu mulai bulan Agustus. Agustus ya? Agustus itu sudah mulai drop. Sampai detik ini? Sampai detik ini drop. Drop ya? Drop, jadi kebanyakan komunitas, kalau dari saya kan ikut komunitas juga di Surabaya. Teman-teman pun sendiri ngomongkan untuk penjualan itu yang penting 1 bulan itu kita nggak ada targetnya pun itu sudah bagus. Ada pemasukan walaupun sedikit itu sudah bagus. Berarti ada yang lain yang sampai gak ada pemasukan sama sekali ya? Ada teman saya 1 bulan itu cuma dapat untung itu 200.000. Ya Allah, yang awal mulanya berapa itu? Awal mulanya itu kalau jualan itu bisa di company itu bisa sampai omsetnya itu puluhan. Jadi nilainya puluhan jadi ratusan ribu. Ya. Memang pandemi ini membawa dampak yang sangat besar sekali. Semoga bulan depan kembali lagi lah. Amin. Dan lebih naik lagi. Berharapnya kalau vaksin ini sudah ada, itu jadi kemarin teman-teman ngomong kalau vaksin ini sudah ada, pasti nanti untuk daya jualnya seluruh barang nanti akan naik. Karena gitu semua pasar ini semua nunggu vaksin ini ada. Pak, hubungannya vaksin sama daya jual ini bagaimana? Kan barang kita kan bukan barang dari Indonesia. Kemudian alur distribusinya kan dari luar negeri masuk Indonesia, masuk cukai, diambil oleh distributor pertama, dijual ke distributor kedua, kemudian kita ke supplier, baru nanti supplier ke company-nya.
Oh gitu. Jadi beberapa tangan itu pasti kan juga yang Oh terima iya, juga beberapa orang. Karena kebanyakan teman-teman di distributor juga anak buahnya juga kena COVID. Takut kena akhirnya ya yang bawah-bawahnya Ya, kena, yang akhirnya atas-atasnya itu. kena juga. Betul. Takut-takut semua. Oke. Mungkin kalau di sini di manajemen ya mengampu Iya. mata kuliah apa Pak? Saya sekarang mengampu e-marketing. Marketing. E-marketing. Elektronik marketing ya. Iya, elektronik iya. marketing. Itu kalau mungkin dipilih karena sudah ahli dalam bidang marketing gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, e-marketing ini inti dari mata kuliahnya seperti apa? Sebenarnya kalau inti dari e-marketing itu kebanyakan pemasaran yang tidak menggunakan media cetak. Oke. Mungkin medianya kita masih menggunakan media elektronik. Iya. Jadi pemasaran katalog tidak katalog pakai print. Katalognya pakai email, mengirimkan PDF gitu. Seperti itu. Kemudian kita bikin brosur. Kemudian kita bikin promo. Promo Pokoknya yang semua, menarik itu seperti apa? Kerjasama dengan layanan kayak seperti Grab, Gojek. Harus tahu itu semua. Pokoknya semuanya yang segala sesuatu yang tidak dicetak itu berarti masuk e-marketing ya? Iya, sebenarnya gitu. kayak Videotron. Oh, itu Videotron itu masuk ya marketing? Itu masuk marketing. Radio itu sebenarnya masuk. Oke, karena elektronik ya. Elektronik. Tapi kalau kayak Shopee, Tokopedia gitu masuk nggak Itu Pak? masuk e-commerce. Jadi Oh ya. ada pemilahan. Jadi media itu dipilah. Dipilahnya dia pakai penggunaannya pakai apa? Kalau e-commerce kan sudah ada badan hukum yang menaungi. Iya, ada. Seperti Shopee kan ada PT-nya di bawahnya. Ada Tokopedia kan ada yang menaungi semua. Yang menaungi perbedaannya adalah ketika transaksi yang ada di situ berarti ada penjamin modal. Oke. Supaya barang dan uang yang kita bayarkan itu dijaminkan di PT itu. Otomatis biaya layanan kita harus bayar di situ. Iya, benar. Walaupun itu pakai kuota Kita atau pakai ini ya. Ini kelebihan biaya bayar. Itu diambil dari berapa persen nilai untuk transaksinya menggunakan jasa pengiriman. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau e-marketing berarti Kalau e-marketing medianya itu dibagi sosial media, kemudian media elektronik kayak TV, kemudian Videotron, radio itu kan juga media. Kemudian media yang menggunakan website. Ada lagi kayak iklan yang kalau dulu kan iklan baris yang ada di koran itu kan bayarnya per kata ya, itu kan per kata per baris itu. Kalau sekarang kan harus berapa senti, berapa hitungannya kan ukurannya kotaknya berapa kali berapa nanti ditaruh di Google AdSense. Nah di Google AdSense itu nanti akan masuk di situ, nanti akan jualan kayak kita jualannya bikin produk divideokan, dimasukkan AdSense jadi iklan videonya dari YouTube. Oh gitu, iya. Oke. Berarti mahasiswa ekonomi diajarin seperti itu ya? Untuk teknis kalau editingnya enggak, maksudnya cara langkah-langkahnya tadi ya? Saja, cuma ini poinnya di sini, poinnya untuk medianya, penggunaan medianya dan strateginya. Jadi kalau semuanya medianya itu radio yang dipakai, berarti yang harus digunakan itu medianya hanya di audio, berarti audionya harus menarik mungkin. Harus menarik mungkin seperti itu. Oke. Terus yang saya tanyakan hubungan keilmuan Pak, hubungan keilmuan. Mungkin jenengan kan sekarang sudah jadi ahli wirausaha atau ahli belum. Jualan lah ya. Kalau ahli belum. Ini berarti jualan seperti itu tadi ya, distributor itu tadi sejak mulai tahun? Saya tahun 2016. Mengawali 2016. Ya sebenarnya Kak, dulu itu ya tersesat. Tersesatnya gimana itu? Tersesatnya dulu itu saya itu guru. Oh guru ya. Tapi bukan guru ekonomi. Padahal gelarnya SEMM. Tapi jadi guru apa Pak? Teknik komputer dan jaringan. TKJ ya. TKJ. Luar biasa. Tersesat. Guru, Jadi guru tersesat di situ. Kita tahu banyak produk. Kan kalau jualan tuh harus tahu product knowledge. Namanya product knowledge itu harus tahu kegunaan suatu barang itu seperti apa. Akhirnya bisa menjualkan barang itu. Kayak contoh, semuanya wireless itu digunakan untuk apa, radiusnya berapa penggunanya. Itu harus tahu. Access point tipe ini untuk
jarak tembaknya berapa meter, itu harus kita tahu. Oke. Itu Pak ya. Oh, ada perbedaan. Kalau jual baju ya udah fungsinya Iya, untuk dipakai gitu dipakai. aja ya. Tapi kalau barang-barang yang seperti ini benar-benar harus paham ya. Harus paham. Dulu berarti guru di jenjang apa Pak? SMK saya. Oh SMK ya. SMK di Surabaya. Di Surabaya. TKJ. Setelah itu bosen. Akhirnya pengen lah coba yang sesuai dengan keilmuan gitu, maksudnya transfer ilmu yang sesuai gitu. Akhirnya nyoba diterima di Unisla. Oke. Berarti 2016 itu belum jadi dosen ya berarti? Belum jadi dosen. Belum. Lulus tahun 2016. Belum jadi dosen, langsung masuk di dunia perjualbelian ini tadi ya. Wirausahaan itu. Soalnya waktu saya masih ingat kata-kata dosen saya. Tahun 2015 itu saya dikasih dapat mata kuliah kalau nggak salah kewirausahaan. Satu kelas itu masuk waktu itu kalau nggak salah dulu itu jam 8 malam. Ngomong gini, di antara satu kelas ini hari ini yang mau keluar dari kerjaan saya kasih modal. Terus kita pikirnya seneng ya, kasih modal. Terus akhirnya gini, ya semua angkat tangan. Terus akhirnya gini, ada salah satu teman saya yang tanya, Pak modalnya berapa? 1 juta. Terus teman-teman kan akhirnya bingung loh. Pendapatan teman-teman kan ada yang jadi asisten manajer, ada yang jadi kepala dengan gaji yang di atas itu. Terus mereka gaduh sendiri sama teman saya. 1 juta itu dapat apa? Dapat apa? Ya benar. Ditanya lagi tuh. Terus akhirnya dosen ini berhenti ngomong dulu sampai teman-teman ini gaduhnya selesai. Terus ngomong gini, kalian itu meremehkan uang 1 juta ya? Diem kita. Nggak tahu 1 juta itu bisa menjadikan beberapa juta lagi. Kalau dilihatnya jangan lihat nominal, tapi lihatlah proses yang dilakukan dalam uang 1 juta itu. Contohnya gini, saya punya usaha, mau buka usaha, modal 1 juta, belikan kerupuk mentah, panggilkan semua yang tengkulak yang jualan pakai sepeda itu semua, panggil semua. Harga jualnya dia itu selisihkan Rp50 atau Rp100. Dia pasti ngambil dari kita semua. Terus dipikir, jangan kira harga kerupuk itu rendah, kalikan, dikali berapa bungkus, berapa tengkulak yang dipanggil. Iya benar. Akhirnya mikir dari modal 1 itu jadi berapa. Akhirnya dari situ punya keinginan, nanti kalau udah lulus saya mau bikin sesuatu, tapi yang saya kuasai. Akhirnya pada saat itu saya punya temen, ngobrol bareng kebetulan berempat, akhirnya bikin usaha sendiri, yaitu usaha jual beli supplier ke perusahaan yang kita kuasai. Ada teman saya yang kuasai produknya printer sampai dia itu tahu caranya benerin printer itu seperti apa. Saya tahu produknya kayak di jaringan sama di komputer itu yang bagaimana itu kayak gimana. Nah, yang cerita ini yang saat itu juga masih pakai CV yang lama, jadi CV yang berempat. Sama temanku itu dapat pesanan komputer sebanyak 160 unit dikirim ke Papua. 160 unit dikirim ke Papua. Akhirnya dengan spek yang waktu itu minta Core i3 seri 7. Core i3 seri 7 itu pada saat itu spek yang paling tinggi. Kemudian kita cari, harga di pasaran itu melambung terus padahal barang banyak. Ini nggak sesuai sama konsep yang ada di ekonomi. Jadi konsep di ekonomi, jika barang banyak maka nilai itu akan turun. Benar. Tapi ini enggak, barang banyak maka nilainya akan terus naik. Jadi
ketika saya pakai penawaran ngambil di Jakarta waktu itu, saya kan masih ngambil di Harko Mangga 2. Itu hari ini jam 12 itu saya tanya di salah satu distributor, harga Core i3 seri 7100 itu kena berapa? Awal pertama kali itu satu hari itu kena sekitar 1.850.000. Oke. 2 jam berikutnya itu hitungan 2 jam. 2 jam berikutnya itu jadi 100,9. Sudah naik ya. Seminggu berikutnya jadi 2,1. Itu berarti harga pasar juga ikutan naik, Pak ya? Harga pasar juga ikut naik karena ada indikator kenaikan itu terhadap tukar rupiah sama dolar. Oh gitu. Karena kita nggak punya prediksi untuk menaikkan kapan dolar itu naik, kapan dolar itu turun. Kelemahan di bidang IT itu kan semuanya barang ini dari luar negeri. Ikutan dolar berarti ya? Iya, ikutan dolar semua. Oke Pak, berarti itu salah satu pengalaman ya. Pengalaman. Mungkin kalau dari 2016 sampai 2020 pengalaman saya nanya pengalaman terpahit deh. Pengalaman terpahit menjalani usaha apa sih Pak? Pengalaman terpahit menjalani usaha ini, ya. Sampai detik ini ya. Ada salah satu pengalaman yang paling pahit bagi saya. Jadi kan namanya usaha kan, ini kan sebenarnya kan ada kongsi kan. Waktu itu ada kongsi karena 4 orang ini berbeda visi misi, jadi kita berantem. Oke. Cowok semua padahal ya? Cowok semua. Apalagi itu cewek semua Pak ya? Iya. Jadi usaha yang nanti naik itu pasti kalau sudah berkembang pasti dia akan punya ego sendiri karena dia sama-sama pemilik. Suatu ketika saya ngomong sama teman-teman, kalau memang ini nggak bisa dipertahankan, dibagi saja. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ada salah satu teman akhirnya ini nggak mau dibagi, dihancurkan sekalian. Biar nggak ini ya? Biar nggak jadi tarik menarik. Ya. Jadi ada salah satu teman usaha itu dihancurkan. Akhirnya semua itu pisah. Berawal dari teman semua itu pisah. Akhirnya semua itu bikin usahanya berdiri nol sendiri-sendiri. 4 orang sendiri-sendiri. Padahal untuk urusan penjualan perusahaan itu sudah termasuk settle lah untuk 2 tahun itu. Waktu itu 2 tahun itu sudah settle. Kita punya karyawan paling enggak 6. Ada yang kirim, ada yang jadi administrasi, ada yang bagian maintenance. Nah, mereka itu kadang itu tidak memikirkan orang lain yang di yang di bawahnya. Itu yang menurut saya kok gini. Akhirnya bikinlah satu lagi. Padahal waktu itu waktunya sebenarnya bergeraknya lebih maju lagi. Kita punya klien itu banyak-banyak dan besar-besar semua. Nah itu yang menurut saya paling pahit. Eman ya Pak ya. Eman, bener. Akhirnya keempat ini semuanya bikin usaha masing-masing. Bikin usaha dengan masing-masing. Bidang yang sama. Macam-macam. Oh macam-macam ya. Gado-gado malah. Oh saya kirain semuanya ya bisnis piranti lunak, komputer gitu-gitu. Kalau piranti lunak sama piranti keras masih. Oh masih. Tapi kalau selain di luarnya itu kebanyakan ada tambahnya sendiri semua. Gitu. Termasuk saya sendiri ada tambahnya sendiri semua. Kalau saya kebanyakan di jasa. Di jasa, dan di jasanya ini karena dulu di teknik komputer dan jaringan, ya di jaringan itu. Yaitu jasanya kalau SEMM tapi sekarang bergeraknya di situ ya. Iya. Tapi di situ enggak punya ijazah. Gak apa-apa, yang penting sekarang sudah berkembang di situ. Seperti itu. Iya, jadi product knowledge itu penting. Iya, penting sekali product knowledge. Benar-benar. Kalau tidak tahu produk, kita tidak tahu kegunaan, kita tidak tahu fungsi, kita nggak tahu cara jual. Sekarang pun kalau orang mau jualan apa-apa di Instagram diposting, kalau nggak direkam suaranya menerangkan ini spesifikasinya apa. Misal baju aja deh, ini bagus di kulit ini, warnanya bagaimana, cerah gitu aja nggak ini Pak ya, nggak laku loh. Itu sekarang kan kelebihan dan kekurangan e-commerce kan di situ. Sebenarnya kelebihan kita itu memudahkan,
ngambil barang dari titik A ke titik B. Kalau kita tahu barangnya ini, speknya ini, modelnya ini, tapi kalau baju, iya bener. kualitas kainnya enggak tahu. Rata-rata ukurannya enggak tahu. Rata-rata nyampe kita sudah kok seperti ini, gak Iya. sesuai bayangan gitu ya. Iya, sebenarnya kan ada plus dan minusnya di situ. Terus ukuran baju itu walaupun dia XL atau L, XL mana dulu nih? XL itu sama seperti baju ukuran L. Kemudian yang L bisa seperti medium M. Karena ukurannya ini setiap brand itu beda-beda. Itu yang terjadi. Kan nanti kalau itu cukup, kalau enggak. Iya. Kalau di baju masih banyak tantangan. Baju memang tantangannya banyak ya. Rata-rata memang kita nggak bisa memukul rata 90% akan puas dengan apa yang diterima. Betul. Makanya jenengan akhirnya memilih. Kalau saya masih fokus di bidang teknik sini dan komputer itu, jualan suppliernya di situ. Kalau kira-kira nih Pak, aja mau mengembangkan bisnis, mau di bidang apa nih? Ada sih cita-cita sebenarnya. Saya punya cita-cita itu sebenarnya ini keinginan pribadi. Iya. Saya pengen punya sekolah sendiri. Wah, cita-cita yang sangat mulia sekali. Saya pengen punya sekolah sendiri. Terus sama satu lembaga yang memang saya pengen produksi sendiri. Jadi satu barang memang produksi sendiri. Jadi punya brand sendiri. Punya brand sendiri. Jadi di Indonesia kan brand kan rata-rata kayak produknya semua impor. Tapi kalau kita itu tidak ada produk elektronik yang tidak impor. Contohnya produk komputer semua impor, hard disk impor, RAM impor, mainboard impor, monitor impor, kemudian casing saja impor. Iya benar. Casing yang pakai aluminium itu aja impor. Dari Cina semua Pak. Iya, kemudian power supply impor. Kenapa kok kita nggak bisa memproduksi walaupun itu satu bagian saja? Padahal itu sebenarnya bisa loh Pak. Iya. Sangat bisa untuk diproduksi oleh orang Makanya Indonesia mungkin sendiri. kebanyakan orang-orang itu nggak ngerti bikinnya, sama nggak ngerti untuk perizinannya. Oh iya. Mungkin kan orang nggak tahu tentang haki itu kayak gimana. Iya. Nah, hak ciptanya tahu. itu nggak tahu. Makanya saya pengen bikin satu dulu, itu aja. Saya doakan semoga setahun 2 tahun ke depan lah akan ada produk yang diluncurkan oleh Pak Wisnu. Kayaknya kalau setahun 2 tahun ke Belum depan ya? ini belum. Siapa tahu Pak, kan kita tidak tahu takdir Allah. Kalau setahun 2 tahun ke depan ini masih proyeksi saya mau bikin tempat usahanya. Jadi mau bikin menyiapkan tempatnya dulu tempatnya dulu. Jadi untuk kantornya, office-nya, untuk orang-orang yang kerja di kantor mungkin kan kayak bisnis hosting itu kan sebenarnya orang kan nggak tahu kalau itu sebenarnya gampang. Tapi kalau hosting itu kan tinggal beli komputer yang enak, yang bagus, terus internet dedicated, ruangannya ber-AC, tinggal kita atau beli rak komputer sekalian, kemudian kita sewakan. Kan orang kan nggak ngerti kalau beli hosting sama beli domain itu gimana. Padahal itu kan sebenarnya gampang sekali. Tinggal orang yang mengelolanya siapa, kan cari pengelolanya aja. Pengennya dari ke situ dikit-dikit nanti aja naik lagi. Terus hubungan sama perkuliahan dulu nih Pak. Jangan kan ngajarnya di marketing ya. Untuk motivasi saya mau nanya dulu, kalau misalkan ada mahasiswa pasti banyak mahasiswa ini yang pengen, karena anak sekarang sudah paham dunia kerja bagaimana, sudah paham dunia usaha ini gimana, pasti banyak sekali mahasiswa yang bercita-cita pengen punya usaha sendiri. Kalau misalkan pasti banyak Pak ya yang nanya kan jenengan, Pak saya mau mulai usaha, ini awal mulanya saya harus ngapain dulu ini? Asal muasalnya harus tahu produk yang mau dijual. Oke, harus menentukan dulu ya. Menentukan dulu produk yang mau dijual apa. Kemudian yang kedua itu harus berani membuka dulu. Saya pernah dapat seminar semua, kan sering ikut pameran, ikut seminar, ikut kerja di bagian promosi. Itu kalau kita nggak buka dulu, nggak akan bisa tahu langkah ke depan bagaimana. Benar. Karena apa? Ketika kita buka terlebih dahulu, kita tahu
ternyata di daerah itu nggak butuh untuk tempat Oh iya. jualan elektronik. Kita nggak butuh di tempat itu sebenarnya untuk jualan baju. Sekalian survei juga Pak ya itu ya. Survei Makanya pasar. untuk penentuan tempat itu kan juga sebenarnya ada tekniknya juga. Oke. Ya kayak kita pasang iklan di billboard. Di billboard itu kan ada kayak contohnya Videotron. Videotron tuh kenapa kok dia mahal? Karena di Videotron itu kan dilihat jarak orang traffic, orang lewat di situ itu seperti apa. Baru dia itu usaha jasa Videotron. Padahal dia jasa. Iya, jasa aja. Tapi omsetnya, saya punya teman Videotron di Surabaya itu omsetnya dalam 1 tahun itu sudah Iya. pakai M. Dosen saya juga dulu gitu punya Videotron, ya ampun. Itu, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Makanya itu jasa. Jasa itu sudah dapat segitu banyaknya, apalagi dikalikan. Iya, dia punya berapa? Dia kalikan punya berapa, tempatnya di mana. Kalau kita pengen jualan, contohnya jualannya produknya bubur. Bubur itu kan ada masanya. Orang beli bubur itu nggak mungkin siang. Orang beli bubur nggak mungkin malam, pasti pagi. Nah, ketika pagi hari itu harus tahu produk bubur yang disukai, harus ada ikonik. Kalau sudah punya ikonik, baru kita tahu segmen pasarnya siapa. Orang yang jualan bubur itu tahu segmen pasar. Kalau saya sering ngomong sama anak-anak, media marketing itu strategi media. Kenapa kok strategi media? Karena kamu sudah punya produk, tinggal ditaruh di mana mediamu yang dipakai. Oke, yang pertama media sosial. Fungsinya apa? Narik pelanggan lewat komunitas. Kalau di e-commerce itu narik pelanggan menggunakan kepercayaannya di e-commerce tersebut. Ya, benar. Kepercayaan satu, uangnya tidak akan lari. Kedua, pengirimannya dia sudah bisa kedetek. Iya. Mendeteknya dan trackingnya itu kelebihannya dari situ. Trackingnya enak, di mana bisa dilihat, kemudian gampang dibawa kemana-mana. Oh ternyata barang saya nyampe Surabaya, barang saya nyampe Sukodadi, bisa dilihat. Kalau sekarang nggak punya inovasi, walaupun produk itu ada masanya, orang itu pasti nanti akan bosan terhadap produk itu. Contohnya es dalgona. Oh iya, benar. Es dalgona itu dulu, padahal masa produknya ini terlalu singkat. Kalau untuk satu produk itu terlalu singkat. Berawal dari bulan Maret, akhirnya sekarang udah turun. Sudah hilang. Dulu pernah dengar es kepal Milo. Oh iya, es kepal Milo itu juga sesuatu yang viral dan banyak, itu pasti masa hidup produk itu akan cepat. Iya, oke, benar. Makanya jika menetapkan masa daur hidup produk, maka harus digunakan cara sendiri. Produk itu jangan sampai viral banget. Oh, berarti yang standar aja. Standar. Karena yang standar itu mungkin jangka waktunya lebih lama, Pak. Karena punya ciri khas. Oke, ya. Contohnya orang kalau ke Babat pasti beli wingko. Nah,